Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi chapter 7 tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi yang akan disampaikan oleh Nadia Tasya Sabila, Nurlita Tika Putri, Ratna Wulandari, dan Nafisa Azhar Asyaza. Yang pertama ada ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting berikut. Yang pertama, pengendalian preventif, yaitu mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya, merekrut personel berkualifikasi, memisahkan tugas pegawai, dan mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi. Yang kedua, pengendalian detektif, yaitu menemukan masalah yang tidak terelakkan. Contohnya, menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanan. Dan yang ketiga, pengendalian korektif, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Contohnya, menjaga salinan backup pada file, perbaikan kesalahan entry data, dan pengumpulan ulang transaksi-transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. 2 kategori pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian umum atau general control, yaitu memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Contohnya keamanan, infrastruktur TI, dan pengendalian pembelian perangkat lunak, pengembangan, dan pemeliharaan. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control, yaitu mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Pengendalian ini fokus terhadap ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorisasi data yang didapat, dimasukkan, diproses, disimpan, ditransmisikan ke sistem lain, dan dilaporkan. Selanjutnya ada kerangka pengendalian. Di sini terdiri dari beberapa kerangka pengendalian. Yang pertama ada kerangka COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA. COBIT merupakan sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan satu, manajemen untuk membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. 2. Para pengguna layanan TI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Dan 3. Para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Kerangka pengendalian yang kedua yaitu kerangka pengendalian internal COSO atau Committee of Sponsoring Organization, merupakan sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri atas Asosiasi Akuntansi Amerika, AICPA, Ikatan Auditor Internal, Ikatan Akuntan Manajemen, dan Ikatan Eksekutif Keuangan. Tahun 1992, COSO menerbitkan pengendalian internal kerangka terintegrasi IC yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Bentuk yang ketiga yaitu kerangka manajemen risiko perusahaan COSO. Untuk memperbaiki proses manajemen risiko, COSO mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management, kerangka terintegrasi atau Integrated Framework IRM. Kerangka IRM adalah proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan Manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin memengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Bentuk yang selanjutnya yaitu kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Kerangka IC telah diadopsi secara luas sebagai cara untuk mengevaluasi pengendalian internal. Kerangka IRM yang lebih komprehensif menggunakan pendekatan berbasis risiko daripada berbasis pengendalian. IRM menambah 3 elemen tambahan ke kerangka IC COSO, yaitu 1. Penetapan tujuan, 2. Pengidentifikasian kejadian yang mungkin memengaruhi perusahaan, dan yang terakhir, pengembangan sebuah respons untuk risiko yang dinilai. Hasilnya, pengendalian bersifat fleksibel dan relevan karena mereka ditautkan dengan tujuan organisasi terkini. Lalu ada lingkungan internal atau budaya perusahaan, merupakan fondasi dari seluruh elemen IRM lainnya
karena memengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespons risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai 1. Filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Secara keseluruhan, sebuah organisasi memiliki sebuah filosofi atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama tentang risiko yang memengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi lisan dan tulisan, serta keputusan. Perusahaan juga memiliki selera risiko yang merupakan jumlah risiko yang bersedia diterima oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Lalu, yang kedua ada komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. Organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekankan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Integritas dimulai dari puncak kepemimpinan dengan para pegawai perusahaan mengadopsi sikap manajemen puncak tentang risiko dan pengendalian. Sebuah pesan yang kuat tersampaikan ketika CEO yang dihadapkan dengan sebuah keputusan yang sulit membuat keputusan yang tepat secara etis. Lalu, perusahaan juga mendukung integritas dengan 1. Mengajarkan dan mensyaratkannya secara aktif. Sebagai contoh, menekankan bahwa laporan yang jujur lebih penting daripada laporan yang disukai. Lalu yang kedua, menghindari pengharapan atau insentif yang tidak realistis, sehingga memotivasi tindakan dusta atau ilegal seperti praktik penjualan yang terlampau agresif, taktik negosiasi yang tidak wajar atau tidak etis, dan pemberian bonus yang berlebihan berdasarkan hasil keuangan yang dilaporkan. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas kejujuran serta memberikan label verbal pada perilaku jujur dan ketidakjujur secara konsisten. Lalu yang keempat, mengembangkan sebuah kode etik tertulis yang menjelaskan secara eksplisit perilaku-perilaku jujur dan tidak jujur. Lalu selanjutnya, mewajibkan pegawai untuk melaporkan tindakan tidak jujur atau ilegal dan mendisiplinkan pegawai yang diketahui tidak melaporkannya. Yang terakhir, membuat sebuah komitmen untuk kompetensi. Perusahaan seharusnya memperkerjakan pegawai yang kompeten dengan kebutuhan pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan kemampuan yang diperlukan. Yang ketiga ada pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi yang terlibat mewakili pemangku kepentingan dan memberikan tinjauan independen manajemen yang bertindak seperti sebuah pengajakan dan penyeimbangan atas tindakan tersebut. SOX mensyaratkan perusahaan publik untuk memiliki sebuah komite audit dari dewan luar dan independen. Komite audit bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan baik auditor internal maupun eksternal yang melaporkan seluruh kebijakan dan praktik akuntansi penting kepada komite tersebut. Yang keempat, pada struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan memberikan sebuah kerangka untuk operasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Aspek-aspek penting dari struktur organisasi menyertakan 1. Sentralisasi atau desentralisasi wewenang, 2. Hubungan pengarahan atau matriks pelaporan. Lalu yang ketiga, organisasi berdasarkan industri, lini produk, lokasi atau jaringan pemasaran. Yang keempat ada bagaimana alokasi tanggung jawab memengaruhi ketentuan informasi. Yang kelima ada organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pengauditan, dan fungsi sistem informasi. Yang terakhir ada ukuran dan jenis aktivitas perusahaan. Aspek selanjutnya yang kelima yaitu metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dan dikomunikasikan menggunakan deskripsi pekerjaan formal, pelatihan pegawai, jadwal pengoperasian, anggaran, kode etik, serta kebijakan dan prosedur tertulis. Kebijakan dan prosedur manual menjelaskan praktik bisnis yang sesuai, mendeskripsikan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, menjelaskan prosedur dokumen, menjelaskan cara menangani transaksi, dan mendata sumber daya yang disediakan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Lalu, yang keenam ada standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Salah satu kekuatan pengendalian terbesar adalah kejujuran pegawai, dan salah satu dari kelemahan yaitu pengendalian terbesar yaitu ketidakjujuran pegawai. Kebijakan dan prosedur SDM yang penting meliputi perekrutan, mengompensasi, mengevaluasi dan mempromosikan, pelatihan, pengelolaan para pegawai yang tidak puas, pemberhentian, liburan dan rotasi tugas, perjanjian kerahasiaan dan asuransi ikatan kesetiaan, terakhir menuntut dan memenjarakan pelaku.
Sebagian besar penipuan tidak dilaporkan atau dituntut karena ada beberapa alasan. Yang pertama, perusahaan segan untuk melaporkan penipuan karena dapat menjadi sebuah bencana hubungan publik. Yang kedua, ada penegak hukum dan pengadilan sibuk dengan kriminal, kekerasan, serta memiliki lebih sedikit waktu dan ketertarikan pada penipuan komputer yang tidak menimbulkan kerusakan secara fisik. Alasan yang ketiga yaitu menyelidiki dan menuntut penipuan itu sulit, membutuhkan biaya dan memakan waktu. Alasan yang keempat, banyak petugas penegak hukum, pengacara, dan hakim kurang memiliki kecakapan komputer yang diperlukan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan komputer. Lalu alasan yang terakhir, hukuman untuk penipuan biasanya ringan. Lalu aspek yang ketujuh ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal meliputi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Bursa Efek, Financial Accounting Standards Board atau FICB, PCIOB, dan SEC. Mereka juga menyertakan persyaratan yang dipaksakan oleh badan-badan regulasi seperti bank, utilitas, dan perusahaan asuransi. Slide selanjutnya ada penetapan tujuan. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama ada tujuan strategis, yang kedua ada tujuan operasi, yang ketiga ada tujuan pelaporan, dan yang terakhir ada tujuan kepatuhan. Tujuan strategis sendiri merupakan sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan, mendukungnya, serta menciptakan nilai pemegang saham. Lalu tujuan operasi berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, menentukan cara mengalokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan, meningkatkan pembuatan keputusan, dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Terakhir, tujuan kepatuhan membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah identifikasi kejadian. Joso mendefinisikan kejadian sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi, strategi, atau pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah penilaian risiko dan respon risiko. Yang pertama yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kelemahan dari sebuah penetapan atau transaksi pada masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Yang kedua yaitu resiko residual. Resiko residual adalah resiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal atau beberapa respon lainnya terhadap resiko. Perusahaan harus menilai resiko bawaan, mengembangkan respon, dan kemudian menilai resiko residual. Manajemen dapat merespon resiko dengan salah satu dari 4 cara berikut: mengurangi, menerima, membagikan, dan menghindari. Selanjutnya yaitu figur pendekatan penilaian risiko untuk perancangan pengendalian internal. Yang pertama yaitu memperkirakan kemungkinan dan dampak. Beberapa kejadian memiliki risiko yang lebih besar karena lebih cenderung untuk terjadi. Para pegawai cenderung membuat sebuah kesalahan daripada melakukan penipuan, dan sebuah perusahaan cenderung menjadi korban penipuan dari gempa bumi. Kemungkinan terjadinya sebuah gempa bumi mungkin kecil, tetapi dampaknya dapat menyebabkan kehancuran. Kemungkinan dan dampak harus dipertimbangkan bersamaan. Oleh karena itu, keduanya meningkatkan baik materialitas dari kejadian maupun kebutuhan untuk melindungi akan muncul. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengendalian. Manajemen harus mengidentifikasi pengendalian yang melindungi perusahaan dari setiap kejadian. Selanjutnya yaitu memperkirakan biaya dan manfaat. Tujuan dari perancangan sebuah sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan memadai bahwa kejadian tidak terjadi. Manfaat dari prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya. Yang keempat yaitu menentukan efektivitas biaya dan manfaat. Manajemen harus menentukan apakah sebuah pengendalian merupakan biaya menguntungkan. Dalam mengevaluasi pengendalian internal, manajemen harus lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang lain daripada faktor-faktor yang ada di dalam perhitungan biaya atau manfaat yang diperkirakan. Yang kelima yaitu mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau menghindari. Pengendalian yang biaya efektif harus diimplementasikan untuk mengurangi risiko. Risiko yang tidak dikurangi harus diterima, dibagi, atau dihindari. Risiko dapat diterima jika ia berada dalam jangkauan toleransi risiko perusahaan.
Selanjutnya adalah aktivitas pengendalian. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Otorisasi merupakan penetapan kebijakan bagi para pegawai untuk diikuti dan kemudian memberdayakan mereka guna melakukan fungsi organisasi tertentu. Yang kedua, pemisahan tugas. Pemisahan tugas dibahas dalam 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemisahan tugas akuntansi, pemisahan fungsi akuntansi, otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan, guna meminimalkan kemampuan pegawai untuk melakukan penipuan. Tugas yang kedua adalah pemisahan tugas sistem, penerapan prosedur-prosedur pengendalian untuk membagi wewenang dan tanggung jawab secara jelas di dalam fungsi sistem informasi. Selanjutnya, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengendalian pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal sebagai berikut: komite pengarah, rencana induk strategis, rencana pengembangan proyek, jadwal pengolahan data, pengukuran kinerja sistem, dan tinjauan pasca implementasi. Yang keempat yaitu mengubah pengendalian manajemen. Organisasi memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksasikan praktik-praktik bisnis baru dan untuk memanfaatkan penguasaan TI. Mereka yang bertugas untuk perubahan harus memastikan bahwa mereka tidak memperkenalkan kesalahan sehingga memfasilitasi penipuan. Yang kelima yaitu mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari seluruh data transaksi yang relevan. Memasuki slide ke-15, masih pada subbab aktivitas pengendalian. Nomor 6, pengamanan aset, catatan, dan data. Poin pertama, menciptakan dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Kedua, memelihara catatan akurat dari seluruh aset. Ketiga, membatasi akses terhadap aset. Keempat, melindungi catatan dan dokumen. Nomor 7, pengecekan kinerja yang independen. Tinjauan tingkat atas, manajemen harus mengawasi hasil perusahaan yang membandingkan kinerja perusahaan secara periodik terhadap 1. Kinerja yang direncanakan, 2. Kinerja periode sebelumnya, dan 3. Kinerja pesaing. Selanjutnya, tinjauan analitis, yaitu sebuah pemeriksaan hubungan di antara set-set data yang berbeda. Selanjutnya, rekonsiliasi catatan-catatan yang dikelola secara independen. Catatan-catatan harus direkonsiliasi terhadap dokumen atau catatan yang dengan saldo yang sama. Selanjutnya, perbandingan terhadap kuantitas aktual dengan jumlah dicatat. Aset yang signifikan secara periodik dihitung dan direkonsiliasikan terhadap catatan perusahaan. Selanjutnya, akuntansi double entry. Terakhir, tinjauan independen. Memasuki slide selanjutnya, terdapat subbab pengawasan. Metode-metode utama dalam pengawasan kinerja, yaitu yang pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal, diukur dengan menggunakan evaluasi formal atau evaluasi penilaian diri. Yang kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif melibatkan melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja mereka, mengoreksi kesalahan, dan mengawasi pegawai yang memiliki akses terhadap aset. Nomor 3, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban, meliputi anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas, perbandingan laporan kinerja aktual dan yang direncanakan, dan prosedur untuk menyelidiki serta mengoreksi variansi yang signifikan. Selanjutnya, mengawasi aktivitas sistem. Selanjutnya, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli untuk mematuhi hak cipta dan melindungi dirinya dari gugatan pembajakan perangkat lunak. Perusahaan harus melakukan audit perangkat lunak. Selanjutnya, memperkerjakan petugas pengamanan komputer dan Chief Compliance Officer atau CISO, bertugas atas keamanan sistem, independen dari fungsi sistem informasi, dan melapor kepada Site Operating Officer atau COO atau CEO. Selanjutnya, menyewa spesialis forensik.
Penyelidik forensik yang memiliki spesialisasi dalam kasus penipuan adalah kelompok yang tumbuh dengan cepat pada profesi akuntansi. Sebagian besar memiliki pelatihan khusus dari agen-agen penegak hukum lainnya, seperti FBI atau IRS, atau memiliki sertifikasi profesional seperti CFA. Selanjutnya, memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Jaringan saraf merupakan sistem komputasi yang meniru proses pembelajaran otak dengan menggunakan jaringan prosesor yang terhubung satu sama lain dengan menjalankan berbagai operasi secara serentak dan berinteraksi dengan dinamis, dan dapat mengidentifikasi penipuan secara akurat. Yang terakhir, mengimplementasikan hotline penipuan. Hotline penipuan merupakan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh para pengawal untuk melaporkan penipuan dan penyalahgunaan secara anonim. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami.